Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kanandista dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 3. Ingin membuat tugas UTS mata kuliah akuntansi biaya. Materi pertama yaitu peran akuntansi biaya dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Akuntansi biaya adalah proses pengumpulan, pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi biaya produksi yang berperan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu fungsi utamanya meliputi penentuan harga jual, pengendalian pengeluaran, evaluasi kinerja, dan perencanaan produksi. Akuntansi biaya menggunakan berbagai metode, seperti biaya variabel dan biaya tetap, serta ABC dan standar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan produksi yang berbeda. Siklus akuntansi biaya mencakup identifikasi, pencatatan, pengalokasian, perhitungan biaya produksi, dan pelaporan untuk memberi wawasan manajerial. Akuntansi biaya diterapkan di berbagai sektor, termasuk manufaktur, jasa, konstruksi, kesehatan, pendidikan, dan sektor publik, guna meningkatkan efisiensi dan pengelolaan anggaran. Di sektor bisnis, ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis serta menjaga keberlanjutan perusahaan dengan menyediakan data biaya yang akurat dan relevan untuk setiap proses bisnis. Materi kedua yaitu klasifikasi biaya sebagai alat evaluasi biaya adalah pengorbanan ekonomi yang diukur dengan nilai uang yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat di masa depan. Objek biaya mencakup produk, layanan, departemen, pelanggan, dan aktivitas yang biayanya diakumulasi dalam akuntansi. Biaya diklasifikasikan berdasarkan perilaku tetap, variabel, campuran, fungsi produksi, non-manufaktur, pertanggungjawaban terkendali, tidak terkendali, dan penelusuran langsung maupun tidak langsung. Jenis biaya lainnya meliputi biaya peluang, biaya hangus, serta biaya investasi operasional dan pemeliharaan. Biaya satuan unit cost dihitung dengan membagi total biaya dengan jumlah unit produksi yang dapat digunakan dalam penyusunan anggaran dan penetapan tarif, terutama dalam pelayanan kesehatan. Metode perhitungan biaya satuan mencakup metode tradisional dan metode ABC atau Activity Based Costing yang mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas terkait. Biaya satuan membantu mengukur kinerja dan efisiensi dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan, untuk menentukan tarif layanan dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Materi ketiga yaitu kategori biaya di instansi kesehatan pemerintah dan swasta. Perbedaan biaya antara rumah sakit pemerintah dan swasta meliputi penetapan tarif, struktur biaya, dan tujuan institusi. Rumah sakit pemerintah menetapkan tarif lebih rendah dengan subsidi untuk meningkatkan akses kesehatan, sementara rumah sakit swasta menetapkan tarif berdasarkan analisis biaya dan orientasi profit. Dalam struktur biaya, rumah sakit pemerintah memiliki overhead tinggi dan subsidi investasi, sedangkan rumah sakit swasta menanggung semua biaya sendiri. Dalam pengelolaan anggaran, sumber pembiayaan rumah sakit pemerintah berasal dari dana publik untuk layanan kesehatan yang merata, sementara swasta mengandalkan pendapatan dari layanan dengan tujuan profit. Anggaran di rumah sakit pemerintah lebih transparan dan diatur secara politik, sementara di swasta lebih rahasia dan fleksibel. Pengelompokan biaya rumah sakit mencakup biaya operasional atau tenaga kerja, utilitas, pemeliharaan, sedangkan biaya investasi yaitu peralatan medis, gedung, dan biaya lain-lain. Ada berbagai jenis pengelompokan, termasuk biaya langsung atau tidak langsung, tetap atau variabel, dan kontrol dan non-kontrol. Pengelompokan ini membantu manajemen dalam akurasi laporan keuangan, identifikasi area yang perlu perbaikan, pengambilan keputusan, dan efisiensi anggaran. Materi keempat yaitu akumulasi biaya di pelayanan kesehatan. Akumulasi biaya adalah proses pengumpulan biaya dalam penyediaan layanan kesehatan, mencakup biaya langsung seperti gaji tenaga medis, obat-obatan, dan tidak langsung seperti administrasi utilitas. Tujuan utamanya meliputi penetapan tarif, evaluasi kinerja, perencanaan anggaran, dan mendukung pengambilan keputusan. Metode yang umum digunakan adalah metode tradisional dan Activity Based Costing atau ABC. Metode tradisional mengalokasikan biaya berdasarkan jumlah hari rawat inap yang sederhana namun kurang akurat untuk rumah sakit modern dengan kompleksitas
layanan tinggi. Sebaliknya, ABC mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas spesifik seperti pendaftaran pasien atau operasi, sehingga lebih akurat dan mendukung keputusan manajemen. Tahapan akumulasi biaya meliputi identifikasi biaya, pengumpulan data, pengelompokan alokasi, dan perhitungan total. Tantangan dalam akumulasi biaya termasuk kompleksit layanan, variabilitas biaya, dan keterbatasan sistem informasi. Manfaatnya adalah mendukung keputusan manajemen yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan. ABC lebih cocok untuk rumah sakit modern karena mampu memberikan alokasi biaya yang lebih tepat, mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah, serta mendukung peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan. Materi terakhir yaitu panduan review jurnal ilmiah adalah publikasi berkala yang menyajikan artikel ilmiah dari peneliti atau akademisi, baik dalam bentuk cetak maupun online. Tujuan utamanya adalah mempublikasikan hasil penelitian yang original dan valid, memajukan ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas penelitian, serta membangun komunitas ilmiah. Jurnal ilmiah bermanfaat bagi peneliti untuk publikasi dan pengakuan bagi akademisi sebagai sumber informasi, bagi mahasiswa sebagai referensi, dan bagi masyarakat sebagai sumber informasi ilmiah. Resume jurnal adalah ringkasan dari sebuah artikel ilmiah, bertujuan memudahkan pemahaman isi jurnal tanpa harus membacakan secara keseluruhan. Format resume mencakup judul jurnal, nama peneliti, latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, temuan utama, dan kesimpulan. Cara membuat resume jurnal meliputi menyusun dalam bentuk tabel untuk memudahkan pembacaan. Yang kedua, meringkas dengan bahasa sendiri, memastikan pemahaman dan kejelasan tanpa menyalin langsung. Yang ketiga, yaitu menjaga akurasi informasi untuk mencerminkan isi jurnal dengan tepat. Yang keempat, yaitu menggunakan gaya bahasa yang baku dan akademis, menghindari bahasa gaul atau informal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.